Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabunlah tifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang inklusif, bukan eksklusif. Kita harus berani terbuka kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan. Tuhan telah memberikan tugas besar kepada setiap orang percaya untuk membawa sebanyak mungkin umat manusia untuk menerima keselamatan. Penting bagi kita untuk memiliki pemahaman dan sikap yang benar tentang tugas ini. Oleh karena itu, dalam kebaktian minggu hari ini, kita akan mendalami tema pemuritan, mencari yang terhilang. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 7 demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat dan tak mudah bagi semua orang untuk tetap di rumah. Pergumulan demi pergumulan juga hadir yang kita jalani dengan berbagai macam sikap. Tidak hanya sikap yang baik dan positif, tetapi kadang reaksi yang buruk muncul sebagai tanggapan kita. Kita mengeluh, marah, ataupun mengucapkan kata-kata yang melukai orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mengakuinya serta mohon pengampunan dari Tuhan Yesus yang tetap menjaga dan mengasihi umat-Nya. Kita ambil waktu bersatu teduh di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar pengakuan kami. Ampunilah semua sikap, reaksi kami yang tidak baik, bahkan menyakitkan. Kami sudah membiarkan kepenatan dan kejenuhan melemahkan sukacita kami atas semua kebaikan yang Engkau berikan. Tolong kami Tuhan, agar bersedia menjalani kehidupan saat ini dengan tetap percaya dan bersandar kepadamu. Pulihkanlah dan perbaharuilah hidup kami dalam pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Tuhan sangat mengerti semua pergumulan kita. Bahkan ketika kita gagal, pengakuan kita serta permohonan ampun yang sudah kita ungkapkan selalu dipandangnya baik, sehingga Ia dalam segala kemurahan dan belas kasihannya bersedia mengampuni kita kembali. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi bahkan mempercayakan tugas tanggung jawab hidup yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi
mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. By this shall all men know you are my disciples, if you have love one for another. By this shall all men know you are my disciples, if you have love one for another. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan. Kau rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama dengan kami. Bahkan kau mengalami penderitaan dengan puncak, kau disalibkan dan mati untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur engkau menang dan bangkit. Lalu engkau naik ke surga, memberikan kepada kami Roh Kudus, agar kami dapat melanjutkan tugasmu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami, ketika hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kami juga boleh mengerti apa maksud tujuan kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan, tolong kami, biar apa yang kami baca, kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai pasal 10, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius, dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah pemuritan mencari yang terhilang. Saudara-saudara, dunia dan bangsa Indonesia pasti banyak masalah. Dari peperangan yang belum berakhir, kebencian antar golongan atau kelompok, tersebarnya berita yang berisi hoak-hoak, rusaknya alam semesta, kemiskinan dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mengakibatkan kesedihan karena kematian, keputusasaan, kekhawatiran, pengangguran, kemiskinan, kehilangan harapan dan masa depan. Terancamnya kehidupan ekonomi, ada banyak pengangguran, dan juga banyak yang mengalami penderitaan akibat kesulitan mencari nafkah dan rezeki. Saudara-saudara, mungkin sebagian kecil dari kita berkata dalam hati kita, hidup gue sendiri aja udah ribet dan susah. Ngapain sih mikiran masalah-masalah di luar gue? Lagian namanya juga masalah dunia. Masalah bangsa dan negara. Apa yang bisa saya buat? Ngapain memusingkan hal-hal di luar saya? Saudara-saudara, apa betul sikap itu seperti orang Kristen, sebagai orang Kristen? Minggu lalu khotbah mengatakan supaya kita memberitakan dan menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gereja harus keluar, gereja harus pergi, tidak hanya di dalam saja, pasif berdiam diri. Gereja harus pergi dari dalam dirinya, keluar ke dunia yang membutuhkan keselamatan. Gereja tidak bisa berdiam diri. Orang Kristen tidak bisa berdiam diri terhadap masalah dunia dan bangsa dan negara kita dan apa yang terjadi di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Yesus memaparkan kondisi bangsa Israel pada zamannya. Dalam Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan dengan tegas. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, seperti apa kondisi bangsa Israel dan umat pada waktu itu? Mereka lelah. Apa artinya lelah? Lelah artinya merasa khawatir, merasa tersiksa, mereka bingung, mengalami penderitaan dan kesusahan. Karena tidak memiliki pertahanan dan kondisi hidup yang sedang dalam banyak persoalan akibat penindasan Romawi. Mereka juga dikatakan terlantar. Terlantar berkonotasi tersesat, tersebar, tak berdaya, serta penuh kesedihan dan keputusasaan. Karena tidak berdaya keluar dari persoalan baik fisik maupun rohani, karena mereka tidak ada gembalanya. Bangsa Israel juga seperti domba yang terhilang. Apolumi artinya bukan hanya terhilang, tetapi hancur atau binasa. Seakan-akan mereka hancur dan binasa. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan oleh masyarakat sekitarnya. Karena dianggap berdosa. Baik pemungut cukai, orang kusta, orang berzina, orang yang tidak mematuhi hukum Taurat. Pendek kata, umat Tuhan adalah orang yang terluka, dibiarkan tergeletak di tanah,
yang membutuhkan pertolongan tapi dibiarkan dan tidak ditolong. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus terhadap umat yang khawatir, yang tersiksa, yang bingung, yang mengalami penderitaan atau kesusahan, atau tersebar tak berdaya, penuh kesedihan dan putus asa, yang bisa saja hancur dan binasa. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus jika kita renungkan dengan baik-baik. Yang pertama, ayat yang ke-36 dari pasal 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yang pertama, melihat itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apa artinya? Artinya Yesus merasakan penderitaan mereka. Yesus merasakan bagaimana mereka mengalami penderitaan yang demikian berat. Bahkan Yesus juga mengalami sengsara manusia itu. Sebagai sengsaranya sendiri dan belas kasihannya akan kesengsaraan umat manusia yang membawanya ke kayu salib. Untuk membawa keselamatan yang dari Tuhan. Apa artinya belas kasihan? Kata belas kasihan dipakai kata dalam bahasa asli yang jarang dipakai, tetapi artinya digerakkan bukan hanya dari hati, tetapi dari dalam perut yang tidak bisa ditahan dan keluar. Jadi bukan sekedar belas kasihan, tapi Yesus tahu dan mengerti keadaan seseorang itu. Emosi seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Perasaan iba melihat orang lain menderita. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Inilah hati Tuhan Yesus Kristus. Hati yang bukan hanya mengatakan aduh kasihan, tapi ada sebuah tindakan yang sangat aktif meringankan penderitaan orang itu. Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlentar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan sekedar melihat, tetapi merasa kasihan. Tapi Yesus tahu sangat jelas keadaan umat manusia dan melakukan tindakan menyelamatkan manusia dengan tindakan yang konkret. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pelayan-pelayan di gereja, pertanyaan buat kita, apakah kita memiliki hati yang berbelas kasihan? Apakah kita selalu tergerak oleh belas kasihan? Apakah kita sebagai gereja dapat mencerminkan dan mewujudkan belas kasihan kepada orang lain yang menderita? Apakah hati kita punya belas kasihan? Coba kita renungkan sejenak. Coba lihat hatimu, lihat hatiku. Apakah ada belas kasihan? Doakan kami, para pendeta, aktivis, para penatua, jemaat, simpatisan, punya hati yang penuh belas kasihan. Ini penting dan harus. Ini dibutuhkan. Agar setiap kita punya hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap banyak orang yang penuh dengan penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Saudara-saudara, Yesus memanggil murid-muridnya. Artinya Yesus melakukan proses pemuritan.
menjadikan seseorang menjadi murid-murid Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid, berarti melakukan sebuah proses pemuridan yang tidak langsung jadi, tapi memakan waktu yang lama. Murid seperti apa dalam bayangan Yesus? Dalam bayangan Yesus, murid yang dia ingin miliki adalah murid yang memutuskan mengikut dia sampai kapanpun dan setia apapun yang terjadi. Murid-murid yang selalu ingat kata-katanya, mendalami kata-katanya, melakukan kata-katanya. Murid yang selalu belajar, meneladani bagaimana dia melayani dan dia bertindak dan berbuat. Dia ingin muridnya adalah murid yang mengimitasikan hidup dan karakter dirinya. Dan dia juga ingin menjadikan murid yang selalu mencari dan membesarkan murid-murid yang lain, bahkan yang terhilang ingin supaya dicari. Bagaimana proses Yesus menjadikan seorang menjadi murid? Kalau kita membaca Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias. Ia membawa kami kepada Yesus." Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, kedua murid Yohanes berkata kepada Yesus, bagaimana mereka sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Lalu para murid berkata, "Di manakah engkau tinggal?" Saudara-saudara, ini sebuah proses pemuridan. Di manakah engkau tinggal? Murid-murid bertanya itu kepada Yesus. Artinya kedua murid mengatakan, "Kami ingin mengenal engkau dengan begitu baik, agar dengan demikian kami menjadi sahabat pribadimu." Dan Yesus mengundang, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Mari dan lihatlah. Mari ajakan panggilan kasih Yesus bagi orang yang dia kehendaki. Lihatlah berarti tinggal diam di dalam Kristus. Jadi di sini proses pemuridan adalah panggilan kasih, lalu diam bersama dengan Kristus, belajar apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan pengalaman tinggal bersama dengan Kristus membuat terpesona dan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias, Sang Penyelamat, yang membebaskan kami umat manusia." Dan Yohanes 1 ayat 43, setelah itu panggilan, "Ikutlah aku." Berjalan di belakang Yesus, mengiringi Yesus, mencintai Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, dan mengabdikan diri kepada Yesus. Berjalan di belakang Yesus berarti melihat dan belajar prioritas hidup Yesus Kristus, keprihatinan Yesus, orientasi hidup Yesus, dan kasih Yesus kepada dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan buat kita yang harus kita renungkan. Apakah kita murid Yesus? Atau hanya orang Kristen?
Murid yang memutuskan ikut Yesus setia sampai mati apapun yang terjadi. Murid yang selalu ingat, mendalami, melakukan apa yang dikatakan Yesus. Yang selalu belajar, meneladani bagaimana Yesus melayani dan bertindak. Yang mengimitasikan hidup dan karakter Yesus bagi diri kita. Dan menjadikan banyak orang murid-murid Kristus. Dan mencari orang lain menjadi murid Kristus yang terhilang, yang membutuhkan pertolongan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini mari kita berkata kepada Yesus. Yesus, di manakah Engkau tinggal? Kami ingin mengenal Engkau dengan begitu baik. Agar kami menjadi sahabat-sahabat-Mu dan menjadi murid-Mu. Maka Dia akan berkata kepadamu, marilah dan kamu akan melihatnya. Datanglah dan lihatlah. Tinggallah bersama-sama dengan Dia. Itulah sebuah proses pemuridan. Marilah kita bersama-sama datang kepada Kristus. Diam bersama dengan Dia dan belajar tentang Dia. Kita pasti menjadi murid-Nya yang sungguh-sungguh setia. Lalu yang ketiga, Matius pasal 10 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana? Matius pasal 6, Yesus mengutus murid-Nya menjadi pekerja-pekerja yang terhilang. Saudara-saudara, diutus untuk apa? Diutus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kata yang penting di sini adalah kata menyelamatkan. Dipakai kata sozo. Lebih sekedar menyelamatkan, tetapi menyembuhkan, memulihkan, membuat menjadi utuh. Sesuatu adalah bukan hanya tentang memberikan harapan kepada orang akan masa depan mereka. Tetapi harapan hidup saat ini yang mengalami kesembuhan, pemulihan dalam hidup hari ini. Itu sebabnya umat yang dipanggil sebagai murid diutus memberikan harapan dengan menyembuhkan, memulihkan, membawa keselamatan shalom Allah bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, Mother Teresa, kita kenal sebagai seorang yang penuh dengan kasih. Dia sangat terkenal dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama rakyat Kalkuta. Dalam biografinya mencatat kehidupan dirinya, dikatakan 10 September 1946. Saat umurnya 36 tahun, dia mendapatkan panggilan untuk hidup dan juga keluar dari biara. Maka pergilah dia menghampiri kaum miskin. Dia meninggalkan biara, tinggallah dia bersama-sama dengan orang-orang yang sangat miskin. Itu adalah bunyi panggilannya, tempat yang sangat dia tuju adalah Kalkuta. Melalui perjuangan untuk mewujudkan panggilannya, dari tantangan orang-orang tidak menyetujui panggilan itu. Akhirnya dia menjalani panggilannya dan tinggal di daerah kaum miskin di perkampungan kumuh. Di sana dia menghadirkan kasih Kristus yang menyentuh hati, memberikan pendidikan kepada orang-orang yang tidak bisa sekolah, merawat orang-orang sakit, mengajarkan keterampilan untuk bertahan hidup. Di sanalah ia memberikan seluruh hidupnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tapi akhirnya dia mau melakukannya karena kasihnya kepada Allah. Mungkin awalnya dia berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Mungkin kita tidak akan bisa seperti Mother Teresa ini. Tapi kita bisa memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Untuk menyentuh banyak orang yang menderita. Bukan hanya berkata aduh kasihan. Tapi lakukan, bertindak secara konkret. Dengan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita bisa lakukan. Minta sama Tuhan. Supaya punya hati yang tergerak oleh belas kasihan.
Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat segala abad dan tempat, mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, tolong kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang punya belas kasihan. Berikan kepada kami hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Melihat penderitaan sesama kami. Melihat kesulitan yang terjadi di sekitar kami. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami butuh hati yang tergerak oleh belas kasihan. Tolong kami Tuhan, biarlah itu terjadi, terwujud dalam hati kami. Yang kami wujudkan dalam tindakan-tindakan kami yang nyata, yang konkret untuk sesama kami. Bukan hanya berkata-kata, tapi tindakan yang nyata dan konkret. Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa kami, yang saat ini dilanda pandemi COVID-19. Ada banyak akibatnya. Bukan hanya penderitaan sakit penyakit, tapi juga secara ekonomi, sosial. Ada banyak saudara-saudara kami yang terdampak, yang harus berjuang, mencari nafkah dan rezeki, bahkan terancam tidak bekerja. Tuhan, tolong agar gerejamu, kami sebagai orang percaya, dapat juga melakukan tugas panggilan membantu bangsa dan negara kami. Ikut ambil bagian untuk bersama-sama dengan pemerintah memerangi dampak COVID-19 ini. Dengan apa yang bisa kami lakukan? Dengan apa yang bisa kami perbuat? Walaupun kecil. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu. Ada juga jemaatmu yang terdampak dalam situasi COVID-19 ini. Biar Tuhan, kami sebagai umatmu juga bisa saling berbagi. Saling memperhatikan sebagai satu tubuh gereja Tuhan di tempat ini. Kami saling memperhatikan dan mendukung. Agar kami juga dapat merasakan, bukan hanya merasakan kasih Tuhan, tapi berbagi kasih Tuhan kepada umat Tuhan yang mengalami kesulitan dan masalah. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan, pekerjaan, usaha. Biar Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar dengan memberikan kemampuan kepada mereka untuk berjuang mengatasi masalah ini. Berikan kesabaran, berikan kekuatan agar mereka tidak putus asa dengan apa yang terjadi pada saat ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingat bagi pemerintah-pemerintah daerah
yang daerahnya mengalami kenaikan penderita COVID-19. Biar Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat mengatasinya dengan kebijakan-kebijakan. Dan seluruh rakyat juga boleh mendukung kebijakan itu dengan mengikuti protokol COVID-19. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah Kau juga boleh menolong setiap kami untuk dapat berbuat sekalipun kecil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami alaskan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam persembahan. Sekalipun kehidupan kita pada saat ini di pandemi corona ini memang tidak mudah bagi kita. Kita tetap masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Namun tidak hanya dalam bentuk kecukupan pangan dan kesehatan, tetapi juga dalam pelbagai hal seperti sukacita dan kepedulian akan sesama. Bahkan pada hari ini pun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kita memberikan ungkapan syukur dan membawa persembahan bagi Tuhan. Dengan memberikan persembahan ini dengan cara melalui transfer maupun dengan scan barcode yang ada. Bahkan Bapak Ibu bisa mengumpulkannya dan dipersembahkan pada saat kita bersama-sama nanti di kebaktian tatap muka yang akan datang. Maka pengantar kita pada hari ini adalah Mazmur 18 ayat ke-50 yang demikian bunyinya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all you have provided. Thanks for times now but in memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears but not forgotten. Thanks for peace within my soul. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kasih karunia Engkau selalu menolong kami, memelihara kami. Bahkan pada masa pandemi ini, Engkau tetap memberikan kami yang terbaik. Biarlah kami makin mendekat kepadamu ya Tuhan. Berikan hati kepada kami yang rindu untuk terus mengungkapkan syukur. Dan pada saat ini kami telah membawa semua ini ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
Pada saat ini baik kami bawa berupa uang persembahan maupun hati dan pikiran kami untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati apa yang kami persembahkan, kuduskan, layakkan sehingga boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di dalam gereja ini maupun di luar daripada gereja ini untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan telah mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya untuk mencari yang terhilang. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Walaupun kita masih harus berada di rumah, ada banyak cara dapat kita gunakan untuk tetap mengerjakan tugas ini. Inilah waktunya untuk kita menyatakan bahwa Tuhan mengasihi dan peduli kepada mereka yang terhilang. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari Anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Kau tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiada akan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.